Lu berarti SMK jurusan seni lukis tuh ada Seni tuh Nas ya? lukis. Ya udah, gue gambar begini, gue buat kayak gini, suka-suka orang menerima atau enggak, yang penting gue udah buat. Yang jahat itu ketika si pelaku mengkritik orang lain yang lagi bikin karya, sedangkan dia tahu tuh proses bikin karya itu nggak gampang, nggak segala macem. Sama aja kayak lu lagi nggak menghargai diri lu gitu. Lu bisa ngembangin diri lu percaya aja sama teman-teman yang ada di sekitar lu, yang di situ kok yang mereka bakal ngebentuk lu gitu. Halo TGPers, balik lagi dalam konten G Podcast dalam episode GP Talk With. Di episode kali ini spesial akan dibawakan langsung oleh gua, Ahmad Baihaqi, atau teman-teman bisa manggil gua Ubay. Dan di episode kali ini gua akan bersama dengan orang spesial yang mungkin udah gak asing lagi nih di TGPers semua. Terutama topik yang kita akan bawakan adalah topik yang relate dengan orang ini, dan topik yang sering banget kita bahas di ketika kita nongkrong atau di pertemanan kita gitu. Pada episode kali ini gue akan bahas mengenai proses kreatif atau berkreasi hingga pengapresiasinya terhadap karya tersebut atau hasil dari kreasi tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, gue akan ngobrol bersama Anas Alfian, salah satu mahasiswa desain grafis semester 8 dari TGP. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu, Nas? Oke, ini buat semuanya, gua Anas Alfian dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan, detail prodinya desain grafis, dan gue dari angkatan 2018. Oke, gimana Nas? Kesibukan lo sekarang nih di semester 8, harus lagi nyusun skripsi kan ya berarti? Iya, betul. Kesibukan sekarang lagi nyusun skripsi, dan ya tetap ngebuat sesuatu yang selain skripsi aja biar nggak jenuh atau nggak nemu titik mentok gitu, biar tetap produktif lah gitu. Biar pun lu nyusun skripsi, kalau mentok tuh nggak cuma diem aja berkutit di skripsi ya, jadi harus ngelakuin yang lain juga gitu. Ngelakuin kegiatan-kegiatan lain yang untuk menuhin kebutuhan-kebutuhan yang lain di hidup sih gitu kan. Mungkin sebelum kita lanjut, gue mau ngucapin makasih Nas karena udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan skripsi buat hadir sama-sama di G Podcast kali ini. Tadi gue udah sempat bilang Nas, kita di sini mau bahas soal proses kreatif, proses berkreasi sampai apresiasi kita nih terhadap sebuah karya gitu. Kenapa mungkin gue mau nyampein dulu alasan kita nih TGP milih lu sebagai narasumber adalah karena ya mungkin TGPers juga tahu kalau Bang Anas ini adalah salah satu orang yang aktif dalam berkesenian, yang punya kalau yang kenal sama Bang Anas dan mungkin dekat pasti tahu kalau Anas punya banyak goals atau cita-cita gitu dalam berkeseniannya, pengen keseniannya yang kayak gimana, juga pengen nebar ke lingkungan sekitarnya gitu mengenai semangat berkesenian ini atau berkesenian tuh seperti apa gitu. Kayaknya kita kali ini akan ngobrol sama Bang Anas dengan tema tersebut. Oke. Mungkin terlalu berlebihan tadi kayaknya. Gimana? Kalau gue mungkin cuma ngelakuin apa yang gue suka aja sih gitu. Enggak yang tadi tuh berkesenian banget gitu-gitu, enggak lah. Susah ya nyebut berkesenian tuh kayak agak berat gitu juga ya. Kayak takut juga nih kita. Bebannya berat tuh di pundak kalau hal-hal kayak gitu. Dan gue juga sebelumnya mau memperjelas kayak mungkin di sini gue yang punya kesempatan aja, tapi kalau untuk orang-orang yang lebih ngerti dan lebih paham soal konteks yang apa yang kita obrolin nih, mungkin ada yang banyak yang lebih ngerti dan lebih hebat lah daripada kita gitu. Oke, mungkin kita koreksi, kita nggak berkesenian sini, berkreatif aja kali Nas ya, biar beban ngelakuin hal yang kita suka aja. Yap, betul teman-teman, karena ya kayaknya kesenian tuh berat ya bebannya dan saklek gitu kalau ngomongin soal itu kan seni. Budaya gitu, kita sebagai pelaku budaya kalau kita mengakui diri kita kan berat juga itu. Banyak hal yang perlu kita pertanggungjawabin. Oke, mungkin itu ya teman-teman TGPers yang mau kita disclaimer dulu di awal nih gitu, biar lebih enak juga kita ngobrolinnya. Mungkin kita mau mulai pertanyaan nih Nas. Kita kan tadi ngomongin soal kreasi, ya soal seni juga gitu. Sejak kapan sih akhirnya memutuskan diri lo tuh tertarik sama seni gitu? Maksudnya berkesenian itu bikin lo tertarik dan lo terjunlah ke dalamnya gitu, dan apa yang membawa gitu? Kalau seni kan banyak nih, ada seni musik, seni rupa gitu. Apa yang membawa lo untuk terjun ke dalam situ? Awalnya sih bisa suka itu kayak hal-hal yang gak nyangka gitu, bisa
gue bisa fokus di sini atau gue bisa berjalan lama di proses ini tuh nggak nyangka, karena pada awal itu di tahun 2014 mungkin lah kurang lebih tuh kayak gue lulus SMP, gue bingung mau sekolah di mana. Terus juga karena emang gue juga orang yang nggak pinter-pinter banget gitu, dan setelah gue SMP mungkin gue suka gambar, mungkin semua orang suka gambar dari kecil ya, semua orang tuh suka gambar dari dulu lah. Cuma ketika gue mulai mempelajari dan mencari tahu ilmu-ilmu gambar, ilmu-ilmu seni itu dari 2014 ketika gue masuk sekolah seni lukis. Di situ gue mulai, oh ternyata gambar itu nggak sekedar gambar ya, ngelukis itu nggak sekedar ngelukis, semua itu ada ilmu-ilmunya, ada hal-hal yang perlu lu pelajari. Nggak sesimpel ketika lu ngeliat pelukis, oh dia ngegores asal-asalan gitu, ternyata nggak, ada proses panjang. Di situ gue baru tahu, oh ternyata dalam juga ya gitu. Kayak waktu SMP gue kayak gue nggak bisa deh ketemu sama banyak angka gitu, gue nggak pinter juga orangnya untuk ngapal untuk ini. Terus gue ngeliat kayak ada seni lukis gitu, kayak keren nih gitu, kayak keren nih. Ya udah gue coba untuk masuk di situ. Ternyata selama sekolah tuh juga nggak semulus itu. Gue ngerasain kayak sesuatu yang gue lihat awalnya itu bebas, ternyata banyak pakem-pakem yang harus gue iniin. Di situ kayak namanya proses, kayak lo pasti ada ngerasain titik, ini bener nggak ya yang udah gue jalanin. Di situ kayak ada semacam gue bisa memaknai kalau hal-hal kayak gitu tuh ternyata nggak sesimpel atau nggak sebebas yang gue pikir. Nah di situ gue mulai stuck lagi, dan ketika gue lulus di situ gue ngerasa, ketika kan udah nggak ada guru, udah nggak ada apapun, semua bergantung sama diri gue sendiri. Dan situ gue nemuin kebebasan yang menurut gue, gue ngegambar ya sesuai hati gue nggak ada tuntutan untuk nilai, untuk harus begini harus begitu. Nah setelah itu gue masuk ke fase kuliah, yang di situ gue milih jadi desainer atau gue jadi desainer grafis, jurusan yang gue pilih ya karena gue pengen mencoba hal baru, tapi hal itu masih selaras dengan ilmu yang udah gue pelajari kayak gitu. Jadi kayak penentuan, gue nggak mau nyesel aja gitu ketika gue lulus SMK, gue milih sesuatu yang ternyata gue bukan gue di situ. Jadi gue emang sebelum masuk di TGP sini emang gue pikirin, gue pelajarin. Ketika gue ngambil desain grafis, gue ngapain sih di desain grafis, hal-hal gue nggak mau nyesal aja gitu, karena kan gak enak ya ngejalanin hidup dalam penyesalan ketika gue udah lulus udah ternyata gue milih belajar 4 tahun itu bukan hal yang gue suka gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Oke, tapi ini ada yang menarik nih dari jawaban yang tadi. Lu berarti SMK jurusan seni lukis tuh ada tuh Nas ya? Ada, di Jakarta sih baru satu yang negeri setahu gue ya. Oh gitu. Lu negeri tuh sekolah negeri, berarti. Seni lukis ya, berarti itulah awal dimana akhirnya lo mulai mendalami lukis, itu seni rupa lah ya, lebih ke seni lukis ya, seni lukis lo mendalami itu, kemudian ternyata banyak pakem gitu di dalam melukis itu ya, banyak hal-hal yang perlu, ternyata nggak langsung begini, ternyata ada prosesnya gitu ya. Karena mungkin dulu kalau kita lihat seniman kok ya udah ngegaris gitu bebas-bebas aja, tapi kan sebenarnya banyak proses yang dia tempuh dulu tuh sampai dia bisa sampai di titik itu, nggak langsung ujuk-ujuk nyampe di situ. Ya. Oke. Berarti memang dari awal tuh yang membawa ke seni langsung ke visual lah ya, langsung ke gambar gitu, nggak seni musik dulu atau yang lainnya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin gimana awalnya lo bisa terjun Nas ke dalam dunia seni ini gitu. Kemudian pasti ketika udah di dalam banyak hal yang pengen lo lakuin gitu. Maksudnya lo harus atau punya tujuan untuk berkarya gitu dengan apa yang lo mau gitu, apa yang lo punya, apa yang lagi lo pengen buat, lo pasti pengen mengeluarkan sesuatu gitu, atau kita sebut berkarya lah gitu. Kalau menurut lo sendiri berkarya tuh apa sih Nas sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan berkarya dan kapan kita bisa bilang kalau kita tuh udah berkarya gitu? Kalau konteks berkarya menurut gue itu gue bisa menjadi dua hal ya. Kadang dengan background gue yang sekarang gue lagi belajar desain grafis, dan sebelumnya gue juga udah masih sampai sekarang juga gue belajar tentang seni lukis dengan yang karya murni gitu. Berkarya itu ada karya komersil dan karya yang non komersil gitu. Ketika karya itu menjadi sebuah komersil, mungkin karya itu bisa untuk memenuhi keperluan orang-orang, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, mungkin itu karya yang komersil ya. Nah, sedangkan menurut gue ketika proses berkarya yang bisa dibilang berkarya yang itu non komersil, ketika lu gambar aja,
lu nyurahin isi hati lu aja. Sedangkan menurut gua kalau udah lu bikin sesuatu yang emang itu jujur tanpa ada intervensi dari orang lain, hal-hal yang bener-bener tulus lu gambar dan ini sebuah karya lo. Ya udah lu bisa dibilang sebuah karya ketika lu bangun tidur lu bisa nemu kata-kata atau lu bisa nemu pemikiran yang kayak gimana, itu bisa dibilang karya juga menurut gue. Jadi nggak harus ada bentuk fisiknya gitu ya. Karena pada dasarnya pun menurut gue semua orang itu kan beda-beda. Kayak karya seni itu setiap orang punya karakter dan warnanya masing-masing. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin kita udah berkarya sih menurut gue. Tinggal respon orang-orang sekitar kita aja gitu ya. Nih menarik nih Nas, soal tadi yang lo bilang ya apa yang kita mau kita keluarin aja gitu. Maksudnya berkarya sesuai apa yang kita mau. Berarti lo setuju gak sih Nas sama konsep bahwa seni adalah kebebasan gitu? Maksudnya lo mau berkesenian tuh ya udah apa aja gitu. Apa yang lo keluarin itu udah karya seni gitu. Itu menurut lo gimana? Itu kan ini jadi pro kontra juga nih gitu, kayak sedikit atau lo pertama kali ngelukis atau lo ngeluarin sesuatu gitu dalam bentuk lukisan misalkan, ya gue udah berkarya nih, ini karya gue gitu. Orang misalkan ada yang akhirnya jadi tutup kuping, ya terserah lo suka atau enggak gitu. Ini karya gue gitu, jelek atau bagus ya terserah lo. Itu lo menurut lo gimana soal konsep ini? Kan pro kontra banget nih, gue sempet ngobrol sama banyak orang pun kayak gitu. Oke, kalau menurut gue pribadi karya itu bebas atau enggak, karya itu boleh bebas atau enggak, kan emang banyak orang yang menganut pemikiran kayak ya udah gue gambar begini, gue buat kayak gini, suka-suka orang menerima atau enggak, yang penting gue udah buat. Dan ada juga orang yang kayak bebas itu nggak bener-bener ada gitu, karena ketika lu ngerasain kebebasan lu malah semakin nggak ada kontrol dan lu semakin bingung sih menurut gue. Karena ketika lu bebas ngebuat apapun segala macem, nanti mungkin yang ada itu malah konflik batin gitu. Kadang kebebasan itu juga diperlukan, kadang juga harus direm gitu. Jadi gimana lu bisa menyesuaikan tentang seni itu kebebasan. Ketika emang lu lagi butuh bebas biar lu bisa produktif, ya udah lu berpikir seperti itu. Tapi ketika lu ngerasa ini kayak gue udah terlalu bebas deh, kayak udah terlalu liar gitu, kayak sampai nggak ada bordernya lagi, lu nggak ada jalur lagi, mungkin tuh malah jadi bumerang gitu. Lu jalan kayak lu tersesat malah gitu. Menurut gua kayak lu semakin bebas, kadang lu malah makin merasa kesepian gitu ya kadang. Padahal kan berkarya itu gunanya menurut gua kayak untuk bikin lu ada di jalur itu terus biar lu tetap waras lah gitu mungkin. Jangan malah akhirnya tenggelam dalam kebebasan itu kali ya. Kurang lebih kayak gitu. Jangan terlalu ditelan bulat-bulat ketika bebas, bener bebas enggak sih menurut gua, enggak kayak gitu. Tetap ada pakem-pakem yang harus lu jalanin. Mungkin tadi kita udah soal gimana seni dinilai sebagai sebuah kebebasan. Mungkin TGPers bisa coba mencerna apa yang tadi insight dari Bang Anas ya, mengenai seni adalah kebebasan dan gimana kita jangan sampai tenggelam dalam kebebasan atau tersesat lah ya hitungannya. Karena kita pikiran lu sendiri. Ya betul. Mungkin kita ngomongin soal proses kreatif ya, soal proses saat lu produktif atau membuat sesuatu itu kayak gimana sih Nas? Maksudnya lu memulai proses kreatif lu tuh biasanya dari mana gitu? Awalnya gitu. Oke, proses kreatif ya. Sebenarnya kalau ngomongin cara atau bagaimana sih proses kreatif, itu kayak di Google udah banyak tuh ya proses kreatif, kayak lu harus begini. Cuma kalau dari gue pribadi, gue selalu menyiasati soal proses kreatif yang gue jalanin tuh kayak hal yang pertama gue lakuin tuh kayak gue menyerap apa yang ada di sekitar gue rasain gitu. Gue endapin di perasaan gue. Nah terus ada di titik menurut gue tuh ketika proses kreatif itu ketika gue lagi merawat keresahan, ngerawat hal-hal yang gak enak, itu menurut gue itu yang menjadi pemantik bikin gue untuk produktif atau berkarya gitu. Proses kreatif gue awalin dari ketika gue merawat keresahan, merawat kesakitan. Di situ yang bisa buat gue untuk munculin karya-karya gue. Setelah itu tinggal gue menyesuaikan aja gimana caranya nih dengan media yang gue punya gitu. Kadang proses kreatif itu bisa terhenti karena ketika orang itu menuntut dirinya sendiri, kayak gue udah nemu ide segala macem tapi gue pengen gue eksekusi di tools yang kayak gini, gue pakai tools ini itu malah ngebatasin gue. Lebih suka gue besarkan dulu di konsep kepala gue dan media toolsnya itu gue pakai yang ada aja di situ, karena menurut gue kita nggak akan kehabisan media gitu di sekitar kita. Lu bisa kalau mau gambar lu bisa pakai arang gitu, lu bisa pakai pensil doang segala macem.
dan itu nggak boleh ngentiin lu untuk berkarya atau berproses kreatif itu sendiri. Jadi ketika lu mulai berproses kreatif, kalau dari gue untuk menyukuri atau bersyukur sama diri gue sendiri, ya gue pakai media yang ada di sekitar gue aja. Gue nggak mau nyari yang jauh-jauh atau nggak ngeliat ada yang di depan mata gue, jadi biar tetap jalan terus aja gitu. Betul. Karena mungkin lu pengen jangan sampai tuh ketidaktersediaan tools bikin lu malah jadi terhenti. Padahal lu punya konsep yang gede nih. Sedangkan misalnya lu pakai tools yang ada dulu, nanti kan ada aja tuh jalan tiba-tiba ntar temen lu minjemin iPad, temen lu minjemin laptop. Kadang gue ngerasain hal-hal yang kayak gitu, kayak gue dulu kayak pengen bikin ilustrasi segala macam tapi gue nggak punya tools gitu, jadi kayak gue nungguin album dulu. Padahal itu lu bisa nyicil dulu dari media yang lu punya. Gue nggak pengen orang-orang tuh ngerasa kok lu nggak bikin kayak gitu, ya gue belum punya tools ya. Padahal ketika lu bisa pakai yang ada, atau lu bisa minjem, itu kan tergantung gimana cara lu ngebawa diri lu aja. Soalnya gini Nas, kayak yang tadi kita omongin, gue pun pernah ada di fase yang sama gitu. Saat mau buat sesuatu kayak kepikiran aja gitu, kayak bisa nggak ya gue bikin ini, gue nggak ada alatnya nih. Nah itu emang jadi ngehambat sih, gue ngerasain banget gitu. Karena ya apa ya, sebenarnya kurang usaha gue aja sih, kurang effort gue untuk pakai yang ada, atau kalaupun emang mentok cari orang yang punya aja gitu. Kadang kan jadi kepikiran gue nggak punya, padahal mungkin teman-teman gue yang deket sama gue tuh punya dan bisa bantu gitu. Emang kayak gitu sih kadang. Berarti kalau proses kreatif menurut lu adalah ya merawat keresahan lu. Misalkan ada timbul keresahan, lu olah dulu keresahannya sampai ke produksinya, ya udah gitu, produksinya mengalir dan pakai yang lu punya dan bisa lu lakuin aja gitu. Untuk eksekusinya dari media yang gue punya, karena gue tekenin hal yang tadi sih, gue nggak mau ada orang yang kayak beralasan dia nggak produktif atau dia nggak berkarya karena emang dia nggak punya tools gitu sih. Karena itu jangan, jauhin lah pola pikir kayak gitu. Mungkin karena sekarang kita tuh banyak tuntutan karena sosial media, kita ketika kita mau produktif terus kita ngelihat tutorial atau enggak ngelihat referensi yang kita lihat itu mereka pakai tools yang bagus gitu. Mungkin itu kan ngaruhin mental kita juga ya. Dia pantesan gambarnya bagus karena dia pakai itu. Ya ada juga kok referensi yang lu lihat dia pakai alat yang sederhana tapi emang karyanya bagus gitu kan. Berarti kan emang tergantung skill lu aja. Skill dari diri lu sendiri aja gitu ya. Yang ngebatasin lu itu bukan alat lu, tapi lu sendiri sama pikiran lu sendiri sih gitu. Menarik juga nih Nas, tadi yang lo sampein awal dari proses kreatif lo adalah keresahan yang timbul gitu, lo merawat keresahan lo. Kemudian yang pengen gue tanya adalah keresahan tuh seperti apa sih Nas gitu? Dan apa indikator dari diri lo sendiri mungkin keresahan ini yang bisa lo tumpahkan dalam media kreatif lo gitu, media kreasi lo? Patokan yang bisa dibilang ini resah terus bisa dijadiin sebuah karya gitu. Ini gue lagi ngerasain ini terus, oh ini cocok nih kalau gue lukis gitu. Kalau gue itu karena gue suka denger atau enggak gue sering ngerasain kayak resah itu hal yang negatif gitu. Menurut kebanyakan orang-orang itu kayak ngelawan keresahan atau enggak dirasain semua keresahannya. Menurut gue padahal kan dari hidup gue sendiri itu gue kayak ya hidup itu kan hitam sama putih ya, yin dan yang gitu ya. Kayak lu bisa lu ngerasain sedih sama ngerasain seneng, ya itu lu manusia. Cuma ada orang yang kayak dia pengen ngerasain yang putihnya aja atau enggak yang hitamnya aja. Maksudnya keseimbangan itu perlu ya. Dan ketika gue ngelihat sesuatu dan gue resah sama hal itu, gue berusaha karena gue pengen karena gue mungkin bisa dikasih kemampuan sama Tuhan gitu kayak untuk ngebuat suatu karya yang itu bisa siapa tahu ngerepresentasiin orang-orang yang nggak bisa ngomong. Betul. Menurut gue di situ kayak misalnya gue resah, gue habis karena misalnya gue ada kegagalan sesuatu. Nah mungkin semua orang juga ngerasain kegagalan ini, cuma mereka nggak bisa ngomong. Nah di situ gue kayak coba mewakilkan mereka walaupun itu bukan tanggung jawab atau tugas gue ya. Cuma gue ngerasa ketika gue ngelakuin itu, gue seneng aja. Dan karena yang sering gue lihat kalau soal keresahan kayak gini, kayak kita itu takut ngomongin sesuatu yang semua orang itu rasain. Ngerti nggak? Kayak keresahan itu kan semua orang takut nih ngomong. Lu misalnya bangun tidur, setelah bangun tidur lu ngerasa anjir gue bangun tidur gue kayak gue harus ngelakuin ini, kayak lu mengeluh. Padahal semua orang mungkin ngerasain itu, tapi semua orang takut untuk ngomongin itu. Menurut gue gimana caranya gue bisa ngebuat karya yang bisa menggugah orang. Ketika karya gue ada, orang itu resonate gitu sama karya gue. Oh ini gue ngerasain ini tapi gue nggak bisa ngomong. Kayak sesimpel oh gila makasih sama ini karya,
Karena gue pernah bilang makasih juga sama karya. Kayak gue nggak kepikiran nih dari apa yang kepusingan di kepala gue. Terus gue ngeliat satu karya, oh ternyata yang gue rasain tuh kayak gini. Itu kan kayak bisa bikin lu nggak usah misalnya lu mau nolong orang kan kadang kita kan harus nolong semua orang ya. Karena kita kan nggak punya uang, nggak punya waktu segala macem. Ya udah gue kasih karya gue aja tuh, siapa tuh bisa nolong orang ya kan. Menurut gue sih kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang yang lo lukis tuh adalah yang menurut lo ini juga jadi keresahan orang banyak gitu ya. Iya. Orang kayak ngerasain ini juga deh. Iya, karena lo mau coba lewat karya lo menyuarakan yang orang tuh nggak bisa atau mungkin terlalu takut untuk nyampein itu gitu. Kayak yang tadi bangun tidur, itu kan ngeluh mungkin jadi keresahan semua orang, tapi ada orang yang takut buat malu karena pasti ada yang bilang ngejudge gitu kayak ya lalu baru kayak gitu doang atau enggak kayak itu mah biasa aja kali gitu. Lu jangan ngeluh, itu kan lu emang harus berangkat kerja atau berangkat kampus padahal ya ngeluh atau capek wajar aja kan. Wajar aja. Cuma semua orang nggak berani nyuarain itu. Terus juga sama ada satu lagi sih menurut gue yang kenapa gue terus berkarya, karena gue bakal terus ngerasain keresahan. Terus yang kedua, karya itu ini contohnya sebuah lukisan. Di sebuah lukisan itu menurut gue di situ lu bisa ngomongin apa aja gitu, Bay. Misalnya, Bay, gue ngungkapin sesuatu yang di lu, gue harus ngejaga perasaan lu ketika gue ngomong pakai verbal kayak gini ya. Nah, kalau lewat karya kan itu gue bisa bebas. Nah, di situ gue ngerasain ketika gue buat lukisan atau buat karya, di situ gue bisa lebih lepas aja dan gue nggak ada yang tersinggung dari apa yang gue lakuin. Menurut gue hebatnya sih di situ, ketika gue membuat karya, gue bisa buat sesuatu mungkin ide awalnya A nih, tapi dengan orang punya pandangan lain, dengan orang punya pengalaman lain, mereka jadi ngeliat dengan sudut pandang mereka, itu juga nggak masalah menurut gue. Karya gue nggak karya itu nggak harus gue A, lu harus nerimanya A, nggak, bebas aja lu menangkapnya kayak gimana, yang penting positif aja begitu. Ini yang gue lupa sempet tanyain juga sih soal karya. Berarti kalau lu adalah orang yang ngebebasin siapapun yang lihat karya lu untuk memaknainya menurut pandangan mereka sendiri gitu ya. Berarti sama aja dong kalau kayak gitu. Tujuan lo tadi untuk menggugah perasaan orang lain tuh yang nggak harus 100% karena kan pasti ada orang yang memaknainya beda tuh dari apa yang sebenarnya coba lo sampein, ya nggak sih? Iya, masalahnya sama nih, misalnya kayak keresahan lo gue sama, cuma kan bentuknya mungkin beda-beda ya. Jadi biar bentuknya kita semua bisa ditangkap, jadi pakai pandangan lo sendiri aja gitu. Mungkin kayak gitu kali bahasanya. Kemudian nih, kalau tadi kita udah ngomongin kalau karya lo adalah yang menjadi keresahan orang banyak, impact apa sih sebenarnya Nas yang lo harapin dari karya yang lo buat gitu? Impact ke society ya, ke lingkungan sekitar atau ke orang yang melihat karya lo itu apa gitu? Kayak yang lo inginin gitu ya dari dalam hati nurani lo. Gue inginin dalam hati gue tuh sebenarnya ketika gue buat sesuatu, terus sesuatu itu ngomongin keresahan yang menurut gue orang ngerasain itu juga, gue sebenarnya kayak karya gue diterima atau enggak, karya gue diterima atau enggak diterima, gue nggak terlalu mikirin orang bakal ada. Gue kayak terlalu capek gitu kalau untuk mikirin semua orang bisa relate atau segala macam. Itu sering berjalannya waktu aja. Berat emang kalau agak gitu. Berat ya. Berarti ya impact tuh sebenarnya jadi yang lo inginin sama yang terjadi pun kalau nggak sejalan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue terima aja gitu ya. Karena ya gue mempercayai apapun yang apa yang dikasih di sekarang ini, ya gue berusaha untuk nerima aja gitu. Karena gue nggak mau orang naruh ekspektasi ke gue, jadi gue juga nggak mau naruh ekspektasi di orang gitu. Jadi ya udahlah, kita di jalan kita masing-masing aja. Berat juga tuh ya ditaruhin ekspektasi sama orang. Jadi beban, takutnya jadi berkarya jadi sebuah tuntutan kayak gitu. Ya betul. Pun kalau kita ngomongin soal ekspektasi ini Nas, pasti kan ujungnya adalah entah misalnya orang udah terlanjur naruh ekspektasi ke lo nih, misalkan ya orang-orang terdekat lo kayak lo adalah yang aktif berkesenian gitu. Dan Nas aja nih pasti dia bisa bikin kayak gini, tapi ternyata ketika dia udah coba percaya sama lo, terus lo buat sesuatu dan nggak sesuai sama dia, kadang kan ada orang yang bisa, oh ya udah itu kan emang punya Anas, emang Anas bentukannya kayak gini, itu kayak ngomongin warna yang masing-masing tadi lo sampein gitu. Tadi lo sempat mention soal ekspektasi itu bikin kita terbebani berat gitu, nerima ekspektasi orang itu harus manggul ekspektasi orang gitu ya.
Kemudian kita kan nggak bisa kontrol orang, apakah orang itu menaruh ekspektasi ke kita atau enggak ya. Kalau gue sih masih setuju itu. Mungkin ada kalanya orang terlalu banyak berekspektasi sama kita, padahal kita udah ngomong dari awal jangan ekspektasi. Cuman kan mungkin kalau di lo sebagai salah satu yang terkenal aktif juga dalam berkreasi, mau nggak mau nih harus punya beban itu gitu. Kayak ada apa-apa yang soal kesenian atau soal produksi karya gitu, konsulnya ke lu atau nyuruh lu untuk buat. Tapi ketika hasilnya keluar ya sama kayak ekspektasi tadi gitu, respon orang kan nggak bisa kita kontrol. Ada yang logo aja gitu, oh ya udah itu kan emang karyanya Anas gitu, emang dia buat dengan caranya sendiri, dengan warnanya sendiri, kita nggak bisa komplain. Tapi kita nggak bisa kontrol juga orang yang ya ngasih penilaian dan mengkritik apa yang lo buat gitu. Kalau dari lo sendiri, menurut pandangan lo, karya tuh boleh dikritik atau enggak sih, Nas, gitu? Karena kan tadi kita bisa bilang seni ada kebebasan juga, tadi sempat setuju lah lo gitu ya. Maksudnya lo keluarin apa yang lo bisa, yang lo ingin keluarin dengan metode lo, dengan cara lo gitu. Tapi boleh nggak sih menurut lo karya tuh dikritik? Oke, mungkin satu-satu kali. Tadi ada yang ekspektasi, ada yang kritikan. Terus kritik itu boleh nggak sih dalam karya? Gue bakal kayak misalnya ada ekspektasi orang atau segala macam, gue selalu bilang ke semua orang, atau ketika orang-orang terdekat gue bakal ngebilang bahwa gue itu punya batasan juga gitu loh. Gue ada batasan di dalam diri gue. Jadi ketika emang sesuatu itu nggak ngejawab ekspektasi lo, ya gue minta maaf. Dan ketika emang ekspektasi lu bisa gue lakuin, bakal gue lakuin kayak. Tapi ketika emang kapasitas gue udah nggak bisa nih, gue udah angkat tangan, tapi gue udah berusaha untuk menuhin atau enggak untuk mencapai minimal mendekati. Terus soal kritikan, gue itu selalu percaya sama niat baik ya. Kritikan itu boleh banget ketika niat lu itu baik untuk ngasih masukan ke karya tersebut, bikin si pelakunya si karya itu bisa jadi lebih baik lagi, itu sangat-sangat boleh menurut gue. Tapi ketika itu menjadi hal yang negatif, ketika kritikan itu datang untuk menjatuhkan, kritikan itu untuk menghina segala macam, menurut gue itu nggak bisa dinormalin lah, atau menurut gue nggak bisa untuk dibiasakan semua orang untuk ngeritik tapi niatnya jelek atau nggak menjatuhkan. Itu menurut gue nggak adil sih dalam berkarya menurut gue. Berarti boleh kritik tapi adalah kritik yang membangun ya. Kalau ya maksudnya ini jadi rancu nih, gue pun bingung kritik membangun yang dari lu deh mungkin gitu. Lu biasa mengeluarkan kritik membangun tuh seperti apa gitu, atau kritik kayak gimana yang pernah lu terima yang nggak lu suka dan menurut lu itu bukan kritik kepada karya yang dibolehin gitu? Ini sebenarnya agak ambigu ya dengan pola pikir gue yang ini nih. Mungkin kalau emang ngebingungin, sorry. Jadi tadi gue bilang gue percaya sama niat baik. Jadi ketika misalnya nih Bay, lu ngeritik sesuatu dengan niat lu baik, misalnya pun cara lu nanti nyampenya salah atau gimana, pasti menurut gue akan nyampe di orang yang lu kritik ini dengan baik gitu. Gue percaya ketika start lu baik, lu bakal finish baik juga. Jadi nggak mempengaruhi, maksudnya nggak mempengaruhi proses ngeritik kayak gimana, atau nggak patokan parameter kritikan baik sama buruk itu kayak gimana, tapi lebih kayak benerin aja niat lu ketika lu ngeliat suatu karya. Apalagi misalnya kan ada orang ngeliat karya, dia itu sebagai pelaku juga, tapi dia juga sebagai orang awam. Nah, yang jahat itu ketika si pelaku mengkritik orang lain yang lagi bikin karya, sedangkan dia tahu tuh proses bikin karya itu nggak gampang, nggak segala macem. Sama aja kayak lu lagi nggak menghargai diri lu gitu. Kayak lu dalam profesi yang sama, lu dalam kolam air yang sama, tapi kenapa niat lu untuk menjatuhkan dia? Maksudnya kayak dengan cara itu mungkin nggak bikin lu jadi tinggi juga menurut gue. Jadi ya udah, fair aja ketika lu ngeliat sesuatu kayak gimana. Lu tahu kapan misalnya ngekritik itu, mungkin ada waktu ya. Mungkin ketika lu lagi berdua sama orang itu, ketika moodnya lagi bagus, emang suasananya lagi bagus untuk lu ngobrolin, kayaknya lu lebih bagus pakai warna ini deh. Enggak, lu kenapa sih? Lu lagi ada masalah ya misalnya gitu, kenapa jadi gini, ini kayak bukan lu deh. Misalnya kayak hal-hal yang gitu kadang kita harus pikirin. Mungkin nggak semua orang berpikir kayak gitu, dan nggak semua orang ngerasa punya tanggung jawab untuk nyampein sesuatu dengan benar gitu. Nah menurut gue lebih kayak ke situ aja sih, nggak harus dipikirin kayak gimana-mana. Yang penting niatnya lu bener aja kayak gitu. Berarti ya iya sih, maksudnya yang tadi lu bilang, kalau niat awal lu baik pasti tersampaikan dengan baik juga gitu kali ya intinya. Dan gimana cara lu nyampein itu
akan jadi cara lu menyampaikan kritik itu mempengaruhi lah, bisa dibilang. Apakah kritik itu nantinya akan membangun dan membuat si orang tersebut melakukan dengan lebih baik lagi, atau mungkin jadi malah males atau jadi nggak terima, kesal doang gitu kali ya. Iya, karena lu bisa jadi orang yang jahat banget ketika lu nyampein sesuatu dengan niat yang jelek, karena lu nggak tahu kondisi mental orang ini kayak gimana, suasana hatinya kayak gimana. Mungkin dengan kata-kata doang itu orang bisa berhenti bikin sesuatu gitu. Mungkin kadang orang itu nggak mikirin hal itu, itu mah urusannya dia. Tapi padahal lu bisa untuk nggak jadi jahat gitu dengan menjaga perasaan orang. Kadang kan orang berpikirnya perasaan itu ya urusan masing-masing, tapi kan lu manusia bukan robot gitu. Maksud gue kayak lu juga punya perasaan gitu. Jadi lu manusia sama manusia nih. Kalau lu digituin, lu bagaimana? Ketika lu ngedapet respon yang sama bagaimana? Menurut gue kayak ketika lu mau lakuin sesuatu, lu coba pikirin kayak kalau hal itu nyampe ke gue juga gimana ya? Mungkin kayak gitu sih. Yang konsep perasaan itu pribadi urusan masing-masing kadang jadi konsep yang merugikan juga gitu ya. Karena kita ngeluarin sesuatu jadi nggak mikirin perasaan orang lain. Karena kita selalu ngomong ya urusan diri sendiri aja gitu. Kalau perasaan yang kita lupa, kadang kita memposisikan diri kita ketika kita nerima apa yang kita keluarin gitu. Jadi asal aja gitu ngeluarinnya. Jadi negatif lah gitu. Jadi negatif ya. Kan kasihan juga kalau orang yang nggak punya mental yang sekuat lu gitu. Misalnya lu kuat, syukur-syukur lu kuat deh. Cuma kan nggak semua orang sekuat lu gitu. Oke, kalau tadi soal kritik nih, mungkin kita udah lama ngobrol juga nih, Nas. Biar nggak bosen, TGPers, ada beberapa pertanyaan lagi sih. Cuman ini mungkin bisa jadi penutup juga. Gue pengen nanya, karena kita bahas apresiasi karya di hari ini, seberapa penting apresiasi terhadap sebuah karya menurut Anas? Menurut gue sangat-sangat penting sih. Ketika lu mengapresiasi karya itu sama aja lu mengapresiasi diri lu sendiri sih menurut gue. Karena lu jangan berharap diapresiasi sama orang ketika lu belum bisa mengapresiasi orang lain kayak gitu. Kadang kita itu bukan orang yang pertama, kita bukan orang yang mengawali semuanya, ada orang-orang yang lebih dulu. Berarti kan tindakan yang pertama kita itu kan mengapresiasi dulu. Kita ngeliat, kita ngamati apa yang udah dibuat sama orang lain, terus kita ngapresiasi, terus kita buat. Akan jadi rancu atau menurut gua nggak logis ketika lu nggak ngapresiasi tapi lu ngebuat terus lu berharap dia diapresiasi. Menurut gua kayak itu kesia-siaan sih lu. Kayak jangan melulu soal ego gitu. Kadang menurut gua, ini mungkin gue selipin ya kayak biar nggak terlalu terkerucut sama pertanyaan. Mungkin ada beberapa hal yang pengen gue omongin soal kayak kebanyakan orang mungkin bingung kayak fokus berkarya mulu, ntar duitnya dari mana segala macem. Ya kadang kita harus bisa menuhin tuh antara yang soal yang tadi kita obrolin, apa yang barusan tuh yang kritikan sama apresiasi. Mungkin kayak gitu. Karena mungkin ketika lu stuck atau enggak lu bingung, lu pasti bakal jadi egois. Dan ketika lu udah egois, ketika lu egois dalam suatu hal, lu fokus di kerjaan, lu egois di situ tuh pasti bakal merusak semuanya ya ketika egois. Makanya gue juga bukan misal ditanya apa lu seorang pelaku seni rupa, pelaku seni lukis atau enggak, gue nggak sama sekali. Gue cuma orang yang senang ngelakuin hal itu, dan gue nggak mempredikatkan diri gue sebagai orang itu, karena menurut gue itu bebannya gede banget, dan gue lebih suka itu sebagai platform atau sebagai wadah gue untuk nyampein keresahan gue, egoisnya gue itu di situ. Karena ketika gue bekerja sebagai desainer nih, sebagai graphic designer, gue kerja di situ kan gue nggak bisa ngasih makan ego gue, bay. Jadi gue ngasih makan ego gue itu di lukisan, di karya. Jadi ketika gue bekerja sebagai graphic designer atau gue kuliah sebagai graphic designer, di situ nggak boleh gue nggak buat sesuatu itu karena ego gue atau karena personal taste gue. Itu menurut gue lagi belajar untuk hal itu juga. Gue juga belum berhasil nerapin hal itu. Cuma gue udah menotis hal itu bahwa ketika gue bekerja, gue nggak boleh bawa ego gue atau masalah gue. Dan menurut gue ego itu juga perlu dikasih makan kan ya. Karena kalau ego mengendap di dada lu itu kan jadi bom waktu gitu ya. Jadi mendingan, sedangkan gue dikasih sama Tuhan nih bisa gambar atau enggak bisa berproses kreatif, ya udah gue luapin ego gue di situ. Dan di situ gue nggak terlalu berharap komersil, karena di situ untuk menuhin ego, dan di desain gue untuk nyari makan atau enggak gue menuhin kebutuhan tanggung jawab gue di desain. Menurut gue hal-hal yang begitu tuh yang perlu kita pisahin tuh ketika nanti mungkin orang-orang udah
mungkin ada juga yang merasakan kayak gitu. Terus ada juga mungkin teman-teman kita yang belum ada di fase itu, mungkin mereka pasti nanti ada di titik kayak gimana nih caranya. Kadang kan kita ngotot mulu ya, maksudnya kan desain itu mungkin ngomongin desain ya, karena gue ngertinya, maksudnya gue kuliahnya desain itu kadang orang bagus-bagusan gitu. Padahal menurut gue desain itu bukan soal bagus-bagusan. Dalam pekerjaan desain itu ya menuhin kebutuhan klien atau permasalahan yang ada dalam desain, nggak ada bagus-bagusan, karena itu kan selera kalau kayak gitu. Menurut gue nggak fair lah kalau kayak gitu. Dan kita bisa ngebagi hal itu sih, walaupun gue belum benar-benar nerapin karena emang gak gampang juga. Gak gampang memposisikan diri lo sebagai maksudnya sebagai orang yang sedang berkarya dengan bebas, atau lu sebagai graphic designer yang harus menuhin kebutuhan klien lo kayak gitu atau enggak bos segala macam, biar kita bisa seimbang lah. Hidup kan perlu keseimbangan tuh. Dan gue selalu percaya itu, hidup perlu keseimbangan. Dan gue juga selalu percaya hidup itu selalu nggak pasti, jadi yang bikin gue terus bergerak kayak gitu. Tapi pasti susah nggak sih Nas, karena kan ya graphic design kan visual, yang lo lakuin juga bentuknya visual tuh. Pernah ada momen yang mungkin lo bener-bener gagal tuh untuk memisahkan ego lo sebagai pelaku kreatif di berkarya ini, atau lu sebagai desainer pernah nggak kayak gitu? Lu memaksakan terlalu banyak banget sampai yang merugikan lu lah gitu, kayak klien lu nggak suka, atau akhirnya desain lu jadi berantakan karena ego lu? Mungkin ketika dua hal itu datang barengan ya. Mungkin ketika gue lagi ada kerjaan lukis, terus atau enggak gue juga lagi kerja sebagai graphic designer, itu mungkin kayak mungkin kapasitas otak gue juga belum sebesar itu ya untuk ngejalanin dua itu. Mungkin kadang-kadang itu suka bentrok tuh ketika dua hal itu punya deadline yang barengan. Mungkin gue lagi ada kegiatan sama teman-teman gue bikin pameran, terus gue juga lagi kerja juga, mungkin tuh bakal bakal bentrok tuh semuanya. Itu gue pernah ngalamin kegagalan untuk ngebagi waktu soal kayak gitu sih. Dan gue selalu berusaha untuk nyari solusinya dari hal itu ya gimana caranya gue bisa nenangin diri gue dulu untuk gue nggak buat sesuatu. Yang penting gue juga nggak ngerugin banyak orang gitu sih. Maksudnya ketika orang berkarya segala macem dengan obsesi, gue nggak terlalu suka sama obsesi, karena menurut gue obsesi itu hal yang buruk ya, negatif. Jadi dalam proses berkarya gue ya udah ngalir. Ketika gue mau dikasih waktu untuk lagi stop, ya udah gue stop. Jangan gue paksain, karena ketika obsesi lu pasti bakal hasilnya nggak akan tulus menurut gue sih. Karena gitu. menuhin ego kita ego doang. Ini mungkin kita lanjutin Nas ke pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, karena udah lama juga ya TGPers gue dan Anas ngobrol-ngobrol. Mau nanya Nas, gimana sih cara paling efektif untuk ngebuat diri kita tuh tetap produktif gitu, untuk tetap bisa bikin sesuatu tuh? Ada nggak sih dari diri lu caranya tuh apa yang mungkin bisa di-share nih ke TGPers, biar kita juga nih sebagai mahasiswa selain kuliah tuh kita bisa produktif di hal lain gitu, di bidang lain? Kalau itu rada personal ya, mungkin gua nggak tahu nih semua orang kayak gini juga apa enggak. Tapi ya udah, boleh pakai cara lu deh Nas. Kalau gue itu gimana cara gue tetap produktif? Gue itu takut sama kenyamanan, Bay. Karena ketika gue nyaman, ketika gue senang terus gitu, gue pasti bakalan kayak ya gue nggak ada keresahan gitu. Jadi gue kayak nggak bergerak gitu. Mungkin kadang gue nggak perlu dapetin semua itu gitu. Gue nggak perlu. Gue tahu misalnya, gue lagi seneng banget nih, gue tuh malah takut kadang, karena ketika gue lagi terlalu apa yang terlalu gitu kan malah bikin gue terbuai kali bahasanya. Gue nggak bisa memaknai apa yang lagi gue rasain, karena kan mata gue ketutup tuh ketika gue lagi seneng kayak gitu. Berarti lu supaya tetap produktif nggak pernah ngebiarin diri lu nyaman akan sesuatu atau yang lagi lu jalanin gitu ya? Karena ketika nyaman menurut gue itu bikin gue nggak bergerak aja gitu. Jadi itu doang gitu. Jadi itu doang. Kayak gue udah punya semuanya terus gue mau ngapain gitu ya kan? Mungkin orang-orang ada yang begitu juga, ketika semuanya udah lu punya segala macam, terus apa lagi yang lu cari? Kadang ketiadaan itu yang bikin terus kita mencari, kayak gitu sih. Karena nggak ada pasti kita jadi nyari gitu, jadi gerak untuk dapetin hal yang baru lagi gitu. Oke, mungkin itu ya TGPers tadi pertanyaan terakhir gitu, karena udah lama juga gue dan Anas ngobrolin soal proses berkreasi, soal apresiasi karya gitu. Terakhir tadi ditutup sama Anas soal gimana cara kita biar tetap produktif adalah, kalau dari sudut pandang Anas,
kita nggak boleh nyaman sama apa yang kita lakuin sekarang, supaya kita nggak ngelakuin itu aja gitu, supaya kita tetap semangat buat nyari sesuatu yang baru, ngegali diri kita dan ngelakuin nih apa yang kita bisa lakuin gitu. Karena potensi kan nggak semuanya kelihatan. Lu setuju sama itu nggak sih, Nas? Harus kita gali potensi. Harus kita cari gitu, nggak bisa muncul tiba-tiba dari lahir itu lu langsung bisa main bola gitu kan. Nggak, lu perlu kenal dulu tuh bola kayak gimana, lu perlu pakai sepatu dulu, ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke, mungkin sebelum menutup nih Mas, ada yang mau lo sampein mungkin buat teman-teman TGP nih, buat terutama ya maba-maba tingkat 1 tingkat 2 yang ngalamin kuliah offline aja sedikit banget gitu, dan mungkin bisa dibilang gue termasuk salah satu yang sempet nyaman gitu dengan kondisi gue yang gitu-gitu aja, yang gak ngelakuin sesuatu. Nah sebelum kita tutup nih mungkin episode GP Talk with hari ini, gue mau minta mungkin ada yang bisa lo sampein ke teman-teman TGP nih. Bebas mau apa aja, mau soal perkuliahan kah atau produktivitas kah, mungkin ada yang bisa lo sampein dulu nih ke TGPers semuanya. Oke. Kalau buat teman-teman TGP, selama gua ada di gedung ini, maksudnya kayak tempat ini juga bisa dibilang mempengaruhi gue dalam hal gue ke depannya gitu, soal pekerjaan dan soal cara berpikir. Jadi yang pengen gue sampein sih paling kalau bisa tuh, lu bisa ngerawat ekosistem yang ada di sekitar lu, khususnya di lingkungan kampus. Lu ngejaga hubungan baik sama mereka, sama ya lu harus bisa nerima manusia itu karakter berbeda-beda. Jadi lu jangan ngerasa ketika orang temen lu lagi salah, lu bener-bener menyalahkan orang tersebut, dan lu nggak juga introspeksi segala macem. Karena kalau ditanya yang sampai bawa gue di titik ini atau nggak, mungkin gue sekarang belum kayak gimana atau belum jadi apa-apa ya, tapi gue merasa gue dapet hal yang baik juga dari gedung ini. Gue juga dapet banyak pengalaman. Menurut gue, lu bisa ngembangin diri lu percaya aja sama teman-teman yang ada di sekitar lu, yang di situ kok yang mereka bakal ngebentuk lu gitu. Tetap produktif dengan cara yang baik, tanpa ada niat-niat untuk kayak gimana sih gitu menurut gua. Oke. Mungkin jadi kalau dari lo, rawat dulu ekosistem pertemanan, maka produktivitas itu akan mengikuti. Pasti gitu, akan muter lagi balik ke lu tuh hal-hal yang baik. Tah lu nggak tahu kedepannya lu bakal ditemuin sama kesempatan kayak gimana. Siapa tahu dari temen lu, teman sekelas lu, dari temen nongkrong lu di kampus, kan nggak pernah tahu tuh. Jadi selalu jaga ekosistem itu, jaga hubungan baik, dan percaya aja sama mereka. Oke. Mungkin itu tadi pesan dari Bang Anas. Semoga bisa dimaknai oleh TGPers semuanya. Dan gak terasa nih TGPers, kita udah tiba di penghujung acara. Udah banyak banget yang gue obrolin sama Anas. Udah cukup lama juga gue ngobrolnya. Mungkin kalau closing statement dari gue sedikit sih, intinya coba merangkum apa yang tadi Bang Anas sampein gitu. Intinya untuk berkreasi jangan pernah berhenti gitu, lakuin apa yang kita mau, lakuin apa yang kita bisa, tapi juga kita harus bisa ngelihat apa yang udah ada sebelumnya gitu. Coba kita observe dulu lingkungan sekitar kita, apa yang udah dibuat sama orang, baru kita bisa buat versi kita sendiri kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Gua Ubay pamit. Sebelumnya terima kasih Bang Anas udah hadir di G Podcast hari ini dengan episode GP Talk with. Terima kasih juga TGPers yang udah stay sampai akhir acara, sampai akhir video. Sampai jumpa di GP Talk berikutnya. Thank you semuanya. Bye.